Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial. Diskon terbaik se-Indonesia hingga puluhan juta. Bahkan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mengalus info-info seputar otomotif. Nah, di samping kita sudah ada Innova Zenix Hybrid, dan kali ini adalah yang tipe termurah, yaitu tipe G Hybrid 2025 ya. Yang menarik dari mobil Innova Zenix ini sebenarnya sudah keluar isu-isu bakal keluar improvement-nya. Tapi kita hari ini masih bongkar yang tipe lamanya atau model lamanya. Kenapa? Karena biasanya model lamanya ini itu akan mendapatkan promo-promo yang tentunya lebih besar, yang tentunya harganya jadi lebih murah gitu ya dibandingkan dari mobil yang akan keluar barunya. Nah, kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah memang lebih worth it tadi ya seperti yang saya sebutkan, karena harganya tentunya akan mendapatkan promo yang lebih. Nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Toyota, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Juli dari Astrido Toyota Harmony. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyota, bisa hubungin Juli di 08744 kali 515 888. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Astrido Toyota Harmony yang beralamat di Jalan Balikpapan Raya nomor 7 Jakarta Pusat. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyota, Juli sudah siapkan promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota baik secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial. Diskon terbaik se-Indonesia hingga puluhan juta, bahkan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita punya promo DP ringan. Contohnya, mobil di samping saya Innova Zenix DP mulai dari 40 jutaan saja. Lalu ada Innova Reborn DP dimulai dari 30 jutaan. Toyota Fortuner DP-nya mulai dari 70 jutaan. Toyota Foxy dimulai dari 60 jutaan. Lalu ada Avanza, Veloz, dan Rush dimulai dari 15 jutaan saja. Yang ketiga, kita punya promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-8 tahun. Bahkan khusus untuk pembelian Innova Hybrid dan Yaris Cross Hybrid, selain mendapatkan bunga 0%, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan free asuransi dan free biaya administrasi. Jadi pembelian kredit akan lebih menguntungkan daripada pembelian cash, karena Bapak Ibu bisa mendapatkan free asuransi ORIS. Lalu yang keempat, kami punya promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu bisa bayar DP 50% di awal dan sisanya bisa dibayarkan tahun depan setelah Bapak Ibu memakai mobilnya 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Toyota barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang kelima, kami juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Toyota baru, cukup hubungin Juli saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang keenam, kami akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Toyota barunya, karena biaya servisnya sudah kami gratiskan.
Dan yang terakhir, ini nih yang paling penting. Setiap pembelian mobil Toyota baru melalui Juli, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money atau logam mulia tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil Toyota baru, jangan lupa hubungin Juli ya. Ingat Toyota, ingat Juli. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Juli dari Toyota Astrido Harmony. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota gitu ya, nanti teman-teman bisa konsultasi langsung ke Kak Juli, salah satu sales senior di Toyota Harmony. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi dan di bawahnya kita juga lampirkan harga lengkap termasuk Kajang Innova ini, harga-harga dari Toyota lain, bahkan harga kompetitor dari Innova juga. Oke, kita langsung bongkar aja untuk Innova Zenith Hybrid tipe termurah ya. Kita lihat di sini dari desain grillnya sebenarnya ini tidak ada perbedaan dari tipe-tipe lainnya, yaitu fasadnya ini modelnya honeycomb berbentuk trapezoidal yang di finishing warna abu-abu dan di bawahnya juga mendapatkan list warna chrome sehingga menambah kesan yang elegan juga di depannya ini. Lalu kita lihat dari lampu-lampunya ini juga sama dengan tipe di atasnya. Lampu utamanya sudah LED multi reflektor. Kemudian lampu senjanya juga sudah LED, tapi untuk lampu sennya memang dia masih halogen ya, bahkan sampai di tipe tertinggi. Dan di bawah untuk yang tipe G, dia tidak ada fog lamp ataupun lampu DRL ya, jadi housingnya kosong, hanya ada variasi motif-motif honeycomb yang di finishing warna black dove. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Kijang Innova 20G Hybrid 2025 yang merupakan Innova Hybrid tipe termurah. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Innova Zenith seperti judulnya yang kita bongkar adalah hybrid termurah, yaitu dibekali dengan mesin hybrid 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Innova G Hybrid ini dia memiliki tenaga yang sama dengan hybrid tipe-tipe di atasnya, yaitu di 186 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 205 Nm pada 4200 rpm. Dan di sini ngomongin Innova Zenith berpenggerak roda depan ya. Tentunya kalau dibandingkan dengan yang Ribbon seharusnya ini lebih nyaman ya karena berpenggerak roda depan. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga sudah dilengkapi dengan peredam juga. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya kita lihat di sini untuk Innova Zenith Hybrid yang tipe G dilengkapi dengan velg R16 warnanya full silver glossy dengan profil ban di 205/65. Rem depannya sudah cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC dan di-start assist juga untuk keamanannya. Lalu di atas rodanya dia juga ada over fender ya, yang seolah-olah tarikannya menyambung dari bodi depan, samping sampai ke belakang. Kemudian di sini juga dia mendapatkan emblem hybrid ya, warna chrome. Untuk spionnya di finishing warna bodi, dilengkapi juga dengan lampu sein. Pengaturan kacanya elektrik, tapi memang untuk yang tipe G ini belum bisa dilipat buka otomatis. Kemudian di atas kacanya juga sudah mendapatkan talang air ya untuk kaca samping depan dan belakangnya. Handle pintunya sudah model tarik dan menariknya walaupun hybrid tipe termurah ya untuk kelas Innova, dia sudah smart entry. Jadi ada akses smart entry-nya yang modelnya tinggal scan jari aja. Untuk handle pintu belakangnya di sini juga model tarik warna bodi juga sama kayak depannya. Dan untuk roda belakangnya ini juga menarik karena pengereman di roda belakangnya ini sama kayak depannya juga sudah dibekali dengan rem cakram juga di belakangnya. Jadi depan belakangnya ini sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota Innova G Hybrid 2025 yang merupakan Innova Hybrid tipe termurah. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas ini juga dilengkapi dengan shark fin antena atau antena model sirip view ya. Jadi kelihatan sporty juga. Lalu ada roof spoiler juga di sini warna bodi di atas dan di dalamnya dia warna black dove dan di tengahnya menariknya juga ada high mount stop lamp ya. Kemudian untuk kacanya memang ini beda dengan tipe V Auto Q ya. Dia masih kaca standar, belum yang kaca anti embun, belum defogger, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang juga. Ada garnish list warna chrome di bagian tengah ini sehingga menambah kesan elegan, lengkap dengan emblem Toyota juga ya. Di bagian tengahnya warna silver glossy dan di bawahnya ini juga ada kamera belakang. Jadi untuk keamanan mundur sudah dilengkapi dengan kamera juga. Lalu untuk lampu-lampunya ini tidak ketinggalan dari tipe-tipe di atasnya karena untuk lampu malam dan lampu remnya ini sudah LED. Cuman untuk lampu sein dan lampu mundurnya dia masih halogen kayak tipe-tipe di atasnya juga. Ada emblem hybrid di bawah lampu kanannya ini ya.
berwarna chrome, dan di kirinya dia ada emblem Kijang, kemudian ada emblem Innova dan Zenik ya, warna chrome semuanya, jadi menambah kesan elegan juga. Dan di bagian bumper bawahnya, di tengah ini ada 2 parkir sensor ya untuk keamanan. Selain tadi ada kamera, teman-teman kalau mundur juga dibantu dengan sensor parking yang ada 2 titik ini juga. Dan menariknya di bumper bawahnya pun ini juga ada 2 lampu reflektor di kanan kiri serta variasi ornamen berbentuk honeycomb sehingga menambah kesan sporty juga di bumper bawahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Kijang Innova G Hybrid 2025 yang merupakan Innova Hybrid tipe termurah. Untuk kuncinya ini menarik juga karena sudah keyless atau smart key, jadi nggak ketinggalan dari tipe-tipe di atasnya. Ada tombol lock dan unlock di sini, lalu ada logo Toyota juga kecil di bawahnya, dan di belakangnya memang polos gitu ya, beda dengan tipe-tipe di atasnya. Tapi ini menarik karena sudah keyless ya. Dan saat kita kunci, memang spionnya nggak langsung terlipat ya, karena memang belum bisa dilipat buka otomatis, belum auto folding. Begitu pula saat kita unlock juga hanya nyala lampu sen aja. Jadi teman-teman kalau keyless kayak gini, nggak perlu ngeluarin kunci. Nah, kita cukup kantongin atau di dalam tas. Yang penting teman-teman bawa kunci gitu ya di badan. Nah, di sini kalau kita scan, ini kita bisa mengunci ya. Jadi nggak perlu ngeluarin kunci. Atau kalau misalkan mau buka dalamnya, teman-teman masukkan jari seperti ini, sudah terbuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk rodim depannya ini juga sama kayak yang tipe V ya, jadi dia didominasi warna hitam dan ada perpaduan warna coklat ya di bagian armrest ke atasnya, tapi ini bahannya masih hard plastik, belum ada lapisan kulitnya. Handle pintunya menariknya sudah dilapis chrome, ada ornamen warna silver juga di sini ya, jadi menambah kesan elegan. Tombol-tombol power window-nya standar ya, untuk autonya di bagian driver aja. Kemudian di sini ada tombol untuk central lock dan pengaturan kaca spion ya, walaupun memang kekurangannya tidak ada tombol untuk melipat spionnya karena spionnya belum bisa dilipat buka otomatis. Di bawah di sini juga ada speaker untuk pintu kanan kiri, tentunya speaker utamanya standar. Lalu ada cup holder yang cukup besar, bahkan door pocketnya juga lumayan besar juga ya, dan di bawahnya bahkan ada lampu reflektor juga warna merah. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini ngomongin yang tipe G, dia masih berpadu ya nuansanya antara warna hitam secara dominan dan berpadu dengan warna coklat ya, beda dengan V Hybrid yang sudah kayak yang tipe Q full hitam gitu ya. Lalu di pojokan di sini juga ada speaker ya, jadi untuk speaker utamanya salah satunya di dalam ini juga. Lalu untuk di bagian kisi AC-nya ini juga ada ornamen warna coklat-coklat di sekitarnya, bahkan ditambahkan lilies warna chrome yang menambah kesan elegan juga. Dan menariknya di bawah ini kalau kita tarik, dia bisa naruh botol minum di sini ya. Dan kalau kita taruh botol minum di sini, tentunya akan sejuk karena langsung di depan kisi-kisi AC langsung. Dan kalau nggak dipakai, teman-teman bisa simpan kayak gini, tentunya juga akan rapi juga. Dan di bawahnya tidak ada tombol-tombol ya, kecuali tombol security system aja. Dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja, karena yang kita bongkar adalah Innova Zenik ya, semuanya Matic atau CVT. Untuk bahan joknya ini masih full fabric ya, berpadu antara warna hitam dan warna coklat di tengahnya ya. Ini dia ada motif-motif wajik-wajik, jadi standar, belum dilapis kulit. Sini untuk pengaturan sandarannya dia masih manual juga. Menariknya ada pengaturan ketinggian jok juga ya, jadi joknya bisa diatur naik turun secara hidrolik atau manual, dan untuk maju mundurnya juga masih manual juga. Untuk setirnya modelnya sama kayak yang lain, 3 spoke ya, ada aksen-aksen warna silver di kanan kiri, di bawahnya lebih lebar juga. Cuman memang untuk yang tipe G dia belum dilapis kulit gitu ya, jadi masih standar. Di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome dan ada airbag untuk di bagian pengemudi serta tombol untuk klaksonnya juga ya. Di kanannya dia ada tombol untuk mode pengaturan head unit audionya, lengkap untuk pergantian channel juga, dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan voice command, kemudian ada untuk pengaturan volume audio, dan ada pengaturan untuk MID dari speedometernya. Dan untuk setirnya ini juga dia bisa diatur naik turun, sudah bisa maju mundur juga ya, cukup banyak, jadi sudah tilt dan teleskopik. Lalu di belakang setir sebelah kanannya juga ada saklar-saklar dengan lampu-lampunya. Menariknya sudah ada pilihan auto, jadi pada saat kita taruh di auto, nanti pada saat kita berada di tempat gelap atau malam hari, dia akan hidup otomatis tanpa kita hidupkan lampu utamanya gitu ya. Cuman memang kekurangannya tidak ada fog lamp ataupun lampu di RL ya yang tipe G ini. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang masih standar juga.
Untuk hidupkan mesin cukup menarik ya, walaupun Innova hybrid tipe termurah, tapi ini sudah keyless, jadi cukup injak rem, lalu tombol start engine-nya ada di kiri setir ya, agak di pojokan samping pengaturan AC. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, salah satu yang menarik dari mobil hybrid ya, termasuk Innova G Hybrid ini, dia tidak ada suaranya saat kita hidupkan. Karena apa? Karena yang hidup saat ini adalah motor listriknya aja atau mesin hybridnya aja, jadi bukan mesin bensinnya. Artinya, ini yang akan membuat mobil ini menjadi lebih irit ya. Bahkan kalau teman-teman misalkan jalan di bawah 40 km selama EV-nya dia masih full gitu ya, itu yang bekerja juga motor listriknya juga, jadi belum pakai bensin. Sehingga ini yang membuat mobil ini menjadi irit dibandingkan mobil bensin standarnya gitu ya. Dan kita lihat dari speedometernya juga tampilannya cukup modern dengan MID yang sudah full TFT juga, jadi keterangan-keterangannya juga cukup jelas. Untuk head unit audionya juga dia sudah layar touchscreen ya, ini sekitar 9 inch-nya, cukup besar, dan ini juga fitur-fiturnya lumayan gitu ya. Mulai dari radio, di sini ada Android Auto, Apple CarPlay juga sudah ada ya, walaupun tipe G, jadi beda dengan bensinnya. Ini sudah lebih lengkap, bahkan ada tailing juga, ada M Toyota. Kemudian juga di sini teman-teman kalau misalkan lagi rubah ke R juga dia bisa menampilkan kamera belakangnya juga gitu ya. Jadi sudah lumayan lengkap juga gitu ya. Kisi-kisi AC di tengahnya ini juga ada list warna chrome, ada warna-warna black glossy juga, jadi kelihatan elegan ya di bagian tengah ini. Ada tombol untuk menghidupkan lampu hazard di tengahnya, dan pengaturan AC-nya juga sudah digital semuanya ya. Bahkan ada pilihan auto juga, kemudian ada pengaturan untuk suhunya, kipasnya di kiri, arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki, ada tombol front defogger juga, dan sirkulasi udaranya juga bisa dari luar ke dalam atau berotasi di dalam aja. Jadi sudah cukup lengkap juga, bahkan sudah digital. Lalu untuk transmisinya di sini juga sudah CVT, bahkan dia juga ada pilihan menu spotnya juga ya, atau manualnya. Jadi walaupun mobil matic, teman-teman tetap bisa merubah giginya secara manual atau memiliki sensasi spot ala mobil manual. Di sini rem takannya juga menarik karena sudah elektrik juga ya, jadi nggak ketinggalan dari tipe-tipe di atasnya. Lengkap dengan auto hold juga. Kemudian juga ada pilihan drive mode, ini ada eco dan power mode juga. Ada EV mode bahkan ya, karena hybrid ya, jadi teman-teman bisa hidupkan EV mode ini supaya yang bekerja hanya motor listriknya tanpa mengurangi bensin gitu ya. Kalau teman-teman lagi mungkin di kemacetan atau mungkin yang jaraknya itu teman-teman berkendara di bawah 40 km per jam. Lalu di sini juga ada tombol VSC juga untuk keamanan remnya tadi, dan di bawah dia juga menariknya ada dua colokan, bahkan sudah model Type-C ya. Di sini juga ada dua cup holder ya, lengkap dengan list-list warna chrome, jadi kelihatan menambah elegan. Dan untuk konsol boxnya ini cukup besar gitu ya, jadi buat armrest tentunya juga akan nyaman walaupun memang belum dilapis soft touch atau kulit gitu ya. Dan kalau dibuka boxnya, ini dia bukanya memang agak kurang ergonomis ya, karena menutupi penumpang depannya, tapi untuk boxnya sendiri ini cukup besar, modelnya juga segi panjang ya, jadi buat penyimpanan ini lumayan banget. Di atas spion dalamnya ini masih standar, lampu cabinnya ada dua ya, masih warna kuning standar juga, lengkap dengan indikator ke pintu juga. Kemudian di kanan kirinya tentunya juga dilengkapi dengan sun visor ya, ini masih standar, tidak ada kaca ataupun lampu tambahan juga. Dan di kiri ini menariknya, di atas penumpang depannya juga masih mendapatkan pegangan tangan yang sudah retract. Kemudian di kanan kiri joknya tentunya juga dilengkapi dengan seat belt yang sudah 3 titik penguncian, sudah pro tensioner dan force limiter juga. Dan di atas joknya ini juga tentunya ada headrest ya, ini menariknya juga sudah adjustable walaupun memang belum dilapis kulit ya. Di bawah ini dia juga ada apar juga ya untuk jaga-jaga keamanan kalau ada kebakaran, lengkap dengan satu set karpet alas dengan emblem Innova. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya, kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya ini juga sama kayak depannya, berpadu antara warna hitam secara dominan dan ada warna coklat juga di bagian atasnya, yang tentunya karena tipe G dia masih bahan plastik gitu ya, bukan lapisan soft touch. Lalu untuk handle pintunya di sini juga dilapis chrome kayak depannya juga, jadi kelihatan elegan. Ada tambahan ornamen list warna silver juga di sini, ada laci kecil di atas. Ada tombol power window ya standar, ada speaker juga di bawah untuk pintu kanan kiri, lalu ada satu cup holder dan ada door pocket yang lumayan gede juga, dan tentunya ada lampu tambahan untuk lampu reflektor bawah. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Innova Zenith G Hybrid ya, yang merupakan Zenith Hybrid termurah ya. Kita lihat di sini kalau ngomongin Innova mau tipe termurah, termahal gitu ya, ruangannya selalu menjadi idola gitu ya, nyaman. Jadi cukup jauh nih dari lutut saya ke depan, ini benar-benar jauh. Bahkan kalau kita majuin joknya gitu ya, nah ini juga masih
jauh gitu ya, padahal ini majunya sekitar 10 cm lebih gitu ya. Dan di headroomnya juga tinggi, dari tinggi saya 167-an ini masih 10 jari lebih juga. Kemudian di kanan kirinya juga ada pegangan tangan retract, ada gantungan juga di kanan kiri, ada blower AC kanan kiri juga ya. Cuman untuk yang G Hybrid ini tidak ada panoramik atau sunroof ya, jadi di atasnya ini kosong polos seperti ini. Ada seat beltnya 3 titik ya di kanan kirinya sini. Kemudian kalau misalkan lagi bertiga, ada seat belt dari tengah juga sudah 3 titik juga. Lalu untuk headrestnya ini juga ada 3 juga dan semuanya sudah adjustable termasuk tengahnya nih. Jadi tengahnya pun tetap dapat untuk sandaran kepala juga, walaupun memang tidak ada armrestnya gitu ya, beda dengan tipe V ataupun tipe Q-nya. Dan di bawah juga masih mendapatkan Isofix juga nih. Jadi teman-teman yang butuh ngikat-ngikat gitu ya, kalau misalkan ada kursi baby mau diikat di sini, jadinya tentunya akan praktis. Lalu di bagian depan ini juga ada kantong-kantong ya, kanan kiri ada 2, ada gantungan juga yang bisa menggantung sampai beban 4 kg. Pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital ya, lengkap dengan pilihan auto juga. Dan di bawah menariknya juga ada 2 colokan, bahkan sudah model Type C ada 2 di sini. Jadi cukup modern, gak kalah dengan tipe-tipe di atasnya juga. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini sama kayak yang tipe-tipe lain juga. Jadi kita rebahin sandarannya aja, terus kita dorong ke depan ya. Jadi memang nggak terlipat full, tapi ngomongin Innova tadi ya, karena luas, jadi akses ke sininya jangan khawatir. Ini tetap luas ya. Kita masuk cukup mudah juga. Kita masuk. Nah, di baris keduanya ini mepet ya. Kalau jok baris kedua dia full mundur, jadi kayak gini nih. Tapi kita coba miringkan sandarannya dulu. Kanan kiri, ini kemiringannya ada 2 varian ya. Ini yang maksimal, bener-bener hampir ngerebah banget ya, jadi cukup nyaman. Langsung ada jarak ya, walaupun jok baris keduanya nggak kita majuin. Apalagi kalau kita majuin tentunya akan mendapatkan kelonggaran yang lebih ya. Jadi kalau dibandingkan sama Fortuner sendiri, ini masih lebih nyaman di baris ketiganya ya. Ada 3 headrest juga di sini yang semuanya sudah adjustable. Kalau nggak dipakai di tengahnya bisa disimpan di bagasi juga. Kemudian di kanan kirinya juga ada seat belt ya, sudah 3 titik penguncian. Bahkan kalau diisi bertiga gitu ya, tengahnya tetap ada seat belt yang sudah 3 titik semuanya. Jadi kalau dipakai buat bertiga ini juga sudah cukup nyaman ya, karena seat beltnya ada 3, bahkan headrestnya juga 3, dan ini juga luas juga. Lalu yang menarik di kanan kirinya ini juga ada laci-laci ya, ada cup holder 2, kemudian ada laci terbuka cukup besar di kanan kiri. Bahkan kalau teman-teman mau ngecas, di sini juga ada power outletnya juga, walaupun tipe termurah. Jadi semua baris ketiganya dia ada colokan. Lalu di bagian atas di sini juga ada pegangan tangan juga, ada blower juga ya di kanan kirinya juga. Jadi AC-nya sampai di baris 3 juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini masih manual ya. Seperti ini. Dan sudah hidrolik ya. Dan ngomongin bagasi Innova sebenarnya lumayan gitu ya, walaupun mobil 3 baris tetap mendapatkan bagasi seluas ini. Tapi sayangnya memang untuk yang tipe G ini di bawah lantainya ini tidak ada penutupnya ya, jadi kelihatan agak bolong gitu ya, walaupun ini sebenarnya bisa untuk penempatan barang-barang juga gitu ya. Lalu di kiri ini juga ada tempat untuk naruh toolkit dongkraknya juga, jadi simpannya di sini cukup praktis. Bahkan kalau misalkan headrest baris ketiganya yang tengah ini nggak dipakai, teman-teman bisa simpan di sini juga gitu ya. Lalu di bagian kanan dia juga ada penerangan ya, lampu warna kuning juga. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih gede, ini bisa dilipat juga ya. Jok baris ketiganya bisa setengah kayak gini, atau dua-duanya juga bisa ya. Yang kirinya lagi 50-50 ya. Ini sebenarnya harusnya rata dengan lantai gitu ya, kalau seandainya lantai di bagasinya ini ada tutupnya gitu ya. Karena ini dia tidak ada tutupnya ya, jadinya di sininya agak ke bawah gitu ya. Kita tutup. Nah, tadi kita sudah membuka spek dan fitur-fitur lengkap dari Innova Zenix Hybrid termurah, yaitu tipe G Hybrid 2025 ya, yang dimana ngomongin hybrid ini dia masih mendapatkan insentif pajak sekitar 3%, ditambah lagi karena modelnya juga katanya mau ada keluar improvement, jadi diskonnya atau mungkin promo-promo lainnya juga tentunya akan lebih banyak gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin cari mobil Innova Hybrid supaya dapat irit, dapat tenaga besar gitu ya, pengen dapat promo-promo maksimal, ini adalah waktu yang tepat sebelum kehabisan stoknya. Teman-teman bisa langsung hubungin nomor yang ada di bawah
ada Kak Juli, bisa dihubungin untuk kira-kira bisa dapat promo apa aja. Dan kalau teman-teman pengen lihat unit atau janjian test drive, pokoknya langsung janjian sama Kak Juli, langsung hubungin di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras, jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.